Der Fall Bachmeier war ein Medienereignis. Kurz nach dem Prozess entstanden sogar 2 Spielfilme. Sie beschäftigten sich mit dem Schicksal der Täterin. Jika kalian berpikir itu adegan film biasa, kalian salah besar, Bray. Karena adegan yang baru kalian lihat itu adalah gambaran peristiwa nyata yang difilmkan berjudul The Zack Marianne Bachmer. Film ini menceritakan di mana seorang ibu yang menembak pembunuh anaknya di depan hakim pengadilan. Peristiwa ini dijuluki Ibu Pembalasan. Pada 6 Maret 1981, Marianne Bachmer melepaskan tembakan di ruang sidang Jerman Barat yang penuh sesak. Targetnya adalah seorang pelanggar seks berusia 35 tahun bernama Klaus Grabowski yang diadili atas pembunuhan putri dari Marianne yang berusia 7 tahun. Klaus langsung meninggal di tempat setelah tertembus 6 peluru yang ditembakkan. Bachmer pun ditangkap kemudian diadili dan langsung menjadi sorotan publik. Di ruang publik banyak menimbulkan pertanyaan, apakah upayanya untuk membalaskan dendam anaknya yang terbunuh dapat dibenarkan? Outlet berita Jerman NDR menggambarkannya sebagai kasus main hakim sendiri yang paling spektakuler dalam sejarah Jerman pasca perang. Sebelum ia dijuluki sebagai ibu pembalasan Jerman, Marianne Bachmer adalah seorang ibu tunggal yang mengelola sebuah bar pada tahun 1970-an yang berlokasi di Lübeck, sebuah kota di wilayah yang saat itu disebut Jerman Barat. Dia tinggal bersama anak ketiganya, Anna. Kedua anak yang lebih tua tinggal bersama orang tua angkatnya masing-masing karena telah diadopsi. Anna digambarkan sebagai anak yang bahagia dan berpikiran terbuka. Namun tragedi terjadi ketika dia ditemukan tewas pada tanggal 5 Mei 1980. Menurut NDR, anak berusia 7 tahun itu bolos sekolah setelah bertengkar dengan ibunya pada hari naas itu. Dan entah bagaimana awalnya, Anna bisa berada di tangan tetangganya yang berusia 35 tahun, seorang tukang daging setempat bernama Klaus Grabowski, yang memiliki catatan kriminal melibatkan penganiayaan anak itu. Polisi kemudian mengetahui bahwa Klaus telah menahan Anna di rumahnya selama berjam-jam sebelum dia mencekiknya dengan stalking. Apakah Klaus melakukan pelecehan seksual terhadap Anna masih belum diketahui. Dia kemudian menyembunyikan tubuh anak itu di dalam kotak kardus dan meninggalkannya di tepi kanal terdekat. Klaus ditangkap pada malam yang sama setelah tunangannya melaporkan ke polisi. Klaus mengaku melakukan pembunuhan namun membantah bahwa dia menganiaya anak tersebut. Sebaliknya, Klaus justru memberikan cerita yang aneh. Klaus mengaku bahwa dia mencekik Anna setelah Anna mencoba memerasnya. Menurut Klaus, Anna mencoba merayunya dan mengancam akan memberitahu ibunya bahwa dia telah menganiayanya jika dia tidak memberikan uang. Marianne Bachmer sangat marah dengan cerita ini dan setahun kemudian ketika Klaus diadili atas pembunuhan tersebut, dia membalas dendam. Persidangan Klaus sangat membingungkan bagi Bachmer. Pengacara pembelanya menyatakan bahwa dia bertindak karena ketidakseimbangan hormon yang disebabkan oleh terapi hormon yang dia terima setelah dikebiri secara sukarela beberapa tahun sebelumnya. Saat itu, pelaku kejahatan seksual di Jerman kerap menjalani kebiri untuk mencegah residivisme. Namun hal tersebut tidak terjadi pada Klaus. Pada hari ketiga persidangan di pengadilan distrik Lübeck, Marianne Bachmer mengambil pistol Beretta kaliber 22 dari kantong mantelnya dan menarik pelatuknya sebanyak 8 kali. 6 tembakan mengenai Klaus dan dia meninggal seketika di lantai ruang sidang. Saksi mata menuduh Bachmer melontarkan pernyataan setelah dia menembak Klaus. Menurut Hakim Günther Kroger yang berbicara dengan Bachmer setelah dia menembak Klaus dari belakang, dia mendengar ibu yang berduka itu berkata, "Saya ingin membunuhnya, dia membunuh putri saya. Saya ingin menembak wajahnya tetapi saya menembaknya dari belakang. Saya harap dia mati." Dua polisi juga mengaku mendengar Bachmer menyebut Grabowski babi setelah dia menembaknya. Bachmer pun ditangkap dan diadili karena pembunuhan yang dilandasi balas dendam tersebut. Selama persidangan, Bachmer bersaksi bahwa dia menembak Klaus dalam mimpi dan melihat penampakan putrinya di ruang sidang. Seorang dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa Bachmer dimintai sampel tulisan tangan dan ia menulis, "Saya melakukannya untuk kamu, Anna," dengan ditandai 7 hati. Dalam pengakuannya di persidangan sebelum terjadi penembakan, Bachmer merasa muak dengan Klaus karena menurutnya Klaus banyak berbohong. Salah satu kebohongannya adalah klaim Klaus yang menyebutkan bahwa Anna
anak perempuannya yang berusia 7 tahun mencoba memerasnya. Saya pikir kini muncul kebohongan berikutnya tentang korban yang merupakan anak saya, ujar Bahmer. Marianne Bahmer kini menjadi sorotan publik. Persidangannya mendapat perhatian internasional atas tindakan main hakim sendiri yang kejam. Majalah mingguan Jerman Stern memuat serangkaian artikel tentang persidangan tersebut, menggali kehidupan Bahmer sebagai seorang ibu tunggal yang bekerja yang memiliki awal kehidupan yang sangat sulit. Bahmer dilaporkan menjual ceritanya ke majalah tersebut dengan harga sekitar $158.000 untuk menutupi biaya hukumnya selama persidangan. Majalah ini mendapat tanggapan yang luar biasa dari pembaca. Apakah Marianne Bahmer seorang ibu yang putus asa dan hanya berusaha membalas kematian brutal anaknya? Atau apakah tindakan main hakim sendiri menjadikannya seorang pembunuh berdarah dingin? Banyak yang menyatakan simpati terhadap motifnya namun tetap mengecam tindakannya. Selain teka-teki etika dalam kasus ini, terdapat juga perdebatan hukum mengenai apakah penembakan tersebut direncanakan atau tidak, dan apakah itu merupakan pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana, karena keputusan yang berbeda akan membawa hukuman yang berbeda. Beberapa dekade kemudian, seorang teman yang tampil dalam film dokumenter tentang kasus tersebut mengaku telah menyaksikan Bahmer melakukan latihan sasaran dengan pistol di ruang bawah tanah barnya sebelum penembakan. Pengadilan akhirnya memvonis Bahmer atas pembunuhan berencana dan menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara pada tahun 1983. Menurut survei yang dilakukan oleh Eliensbach Institute, mayoritas dari 28% warga Jerman menganggap hukuman 6 tahun penjara sebagai hukuman yang pantas atas tindakannya. Sebanyak 27% lainnya menganggap hukuman tersebut terlalu berat, sementara 25% menganggapnya terlalu ringan. Pada bulan Juni 1985, Marianne Bahmer dibebaskan dari penjara setelah hanya menjalani setengah dari hukumannya. Dia pindah ke Nigeria, di mana dia menikah dan tinggal di sana hingga tahun 1990-an. Setelah dia menceraikan suaminya, Bahmer pindah ke Sisilia, di mana dia tinggal sampai dia didiagnosis menderita kanker pankreas. Dan kemudian dia kembali ke Jerman yang sekarang bersatu. Dengan sedikit waktu tersisa, Bahmer meminta Lukas Maria Bohmer, reporter NDR, untuk memfilmkan minggu-minggu terakhir hidupnya. Dia meninggal pada 17 September 1996 pada usia 46 tahun. Dia dimakamkan di samping putrinya, Anna. Aduh. Nah, Bray, apakah ini yang dimaksud dengan kasih ibu kepada beta tak terhingga? Bagaimana menurut kalian, Bray? Apakah tindakan ini dibenarkan? Atau justru sebaliknya? Tulis ocehannya di kolom komentar ya, Bray.